Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mengajikan atau pembuatan video kami pada materi kesimpulan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Baik, perlu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Didi Putra Tafenae, nama kelompok saya Melinus Laia dan Fatul Zaid. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami untuk menjelaskan dan membuat video kami pada saat ini. Baik, masuk kita pada kelompok 1, keberadaan dan hakikat manusia. Ya. Pada hakikat manusia, makhluk alamiah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terkadang manusia memiliki banyak persamaan, ya. Persamaannya, namun secara psikologi mereka menunjukkan perbedaannya sendiri dengan kesadaran dan memberi bukti bahwa manusia sadar dengan ekstensi dirinya. Ekstensi dirinya manusia mencakup pengertian yang luas, termasuk kepercayaan dirinya dan kesadaran akan potensi-potensi yang menjadi kemampuan dari dirinya sendiri. Ya, manusia dengan alam juga sangat berhubungan dengan erat. Ya, bagaimana tidak sepeksikin detik kita membutuhkan alam secara tidak langsung. Manusia alamiah lebih cenderung memanfaatkan apa yang ada di alam sekitarnya, karena mereka lebih berpikir bahwa apa yang dibutuhkan sudah ada dan sudah disediakan di dalam semesta ini. Dalam hal tersebut mengakibatkan secara tidak langsung tanpa belajar dari siapapun, manusia sudah dapat belajar dan mempelajari dengan kehidupan ini, disebabkan karena manusia yang mempunyai isi alamiah yang telah lahir dari akal dan pikiran diri sendiri. Lanjut kepada pembahasan kedua, yaitu kebutuhan dan pola hubungan antara manusia sebagai insan pendidikan. Manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan mendidik dirinya terhadap 3 prinsip, yaitu 1. Prinsip historitas, prinsip idealitas, prinsip posibilitas akualitas. Ya. Yang dimaksud dengan prinsip historitas, ekstensi manusia tiada lain adalah untuk menjadi manusia. Manusia tersebut terpatut dengan masa lalunya sekaligus mengarah ke masa depannya untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian juga manusia berada dalam perjalanan hidup dan perkembangan hidupnya dan perkembangan dirinya. Prinsip idealitas, bersamaan hal di atas. Dalam ekstensinya manusia mengembangkan tugas untuk menjadi manusia ideal. Ya, ideal, sosok manusia ideal merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau seharusnya. Sebab itu, sosok manusia ideal tersebut belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk dapat diwujudkan. Yang ketiga, prinsip posibilitas atau akualitas. Berbagai mampu yang seharusnya dilakukan manusia tidak dibawa sejak kelahirannya. Di suatu pihak, berbagai kemampuan tersebut diperoleh manusia melalui upaya bantuan dari pihak orang lain. Baik, masuk kita pada kelompok 3 atau pembahasan ketiga, pendekatan filsafat dalam pendidikan. Pendekatan filsafat, pendidikan dan pandangan filosofis di sini adalah pendidikan merupakan suatu sistem yang dalam hal pendidikan filsafat tersebut digunakan sebagai nilai-nilai dan keyakinan filsafat. Ya. Filsafat pendidikan juga atau pendidikan adalah salah satu dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai tujuan seperti kematangan integratif dan kesempurnaan pribadi dan terbentuknya kepribadian kita sendiri. Adapun hubungan antara filsafat dengan teori pendidikan, hubungannya ini sangatlah penting sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Jadi filsafat dan pendidikan ini saling berhubungan. Keduanya menjadi arah, dasar, dan pedoman suatu kehidupan dan kita sendiri. Dan pengertian pendidikan yang luas berarti bahwa masalah kependidikan pun itu harus mempunyai ruang lingkup yang luas pula yang menyangkut seluruh aspek hidup dan kehidupan di seluruh manusia. Baik, demikian saja dari saya. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Melinus. Kepada saudara Melinus kami mempersilakan.
Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami oleh moderator. Baik, kami akan melanjutkan pembahasan tentang kesimpulan dari materi kelompok 4 oleh kami dari kelompok 6 tentang esensialisme. Baik, secara langsung esensialisme adalah didasarkan kepada nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia yang berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama serta memberikan kestabilan dan nilai yang terpilih. Esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni esensial atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran, mazhab atau paham. Baik, kita masuk pada tujuan esensialisme. Tujuan esensialisme adalah membentuk dunia bahagia dan akhirat, dan isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mengarah kepada kehendak manusia. Itulah tujuan dari esensialisme ini. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip pendidikan esensialisme. Yang pertama, belajar pada dasar melibatkan kerja keras dan dapat menimbulkan keseganan. Melibatkan karya kerja yang dapat menimbulkan keseganan dan menekankan pentingnya prinsip disiplin. Kedua, inisiatif dalam pendidikan harus ditekankan pada pendidikan, bukan pada anak-anak. Ketiga, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dan subjek yang telah ditentukan. Keempat, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental. Dan terakhir, tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum karena dianggap tuntunan demokrasi yang nyata. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, kami akan melanjutkan materi kami yang terakhir, yaitu pandangan perennialisme dalam pendidikan. Baik, perennialisme berasal dari kata dasar perennial yang berarti abadi atau kekal, yang selalu ada tanpa akhir. Perennialisme memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman, merupakan sebagai pengulangan dari apa yang telah ada sebelumnya, sehingga perennialisme disebut juga sebagai tradisionalisme. Perennialisme sudah ada sejak zaman filosof abad kuno dan pertengahan. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, konsep perennialisme dalam pendidikan dilatar belakangi oleh filsafat-filsafat Plato sebagai bapak idealisme klasik, filsafat Aristoteles sebagai bapak realisme klasik, dan filsafat Thomas Aquinas yang mencoba memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran filsafat Gereja Katolik yang tumbuh pada zamannya atau abad pada pertengahan. Pandangan perennialisme dalam pendidikan yaitu bahwa pendidikan harus berdasarkan pada nilai-nilai luhur, norma, dan agama. Dapat juga dikatakan bahwa proses belajar mengajar harus dikembalikan pada nilai-nilai luhur, norma-norma, dan tawaduk di jalan kebenaran. Dengan tidak menaati norma berarti membawa kepada kematian pendidikan juga. Harus menitik beratkan pada nilai agung dalam hal terpusat pada guru. Pendidikan harus dipusatkan pada guru karena guru memiliki kemampuan serta norma-norma dan nilai yang luhur. Baik, demikian saja, kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikian saja hasil diskusi kami atau hasil pembuatan video kami dalam presentasi penyimpulan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo.